Orang di bawah genderuwo, mitos atau fakta. Berikut kesaksian seseorang yang pernah dibawa genderuwo. Simak videonya berikut ini. Nah, gini loh, hari itu kan yang kerja 4 orang, ngesreng, bersih-bersih lahan. Nah, biasanya kan pulang jam 3, pulang jam 3 karena tanggung, saya suruh pulang jam 4. Nah, pada saat itu aku kan pergi ke gubuk, ya kan, ke gubuk. Aku tertidur jam 7 malam baru bangun. Aku ini kan penakut. Giliran penakut itu kan nggak berani pulang. Warung gedang akeh gendenan. Ngampon banyak memedi. Nah, Banyudono pocong, wewe gombel, mangan kupat sambil teplok kayak kerdu. Aku nggak berani pulang, Kur. Akhirnya daripada pulang, jati tempatku kan masih banyak. Nah, ambil gergaji. Nah, dari habis ngisa itu jam 8 aku mulai geraji. Jam 9 pertama itu udah ketemu pocong. Sinar segini, tapi sinarnya enggak merata kayak gini, cuma sinar lampu netok. Paling deket jadi pocong, ya kan. Nah, habis itu aku kan penakut, tapi kebentel, nggak takut, tak liatin. Nah, itulah aku pertama ngeliat pocong. Nah, terus 1 jam kemudian ada lagi orang perempuan dari bawah motong jati. Nah, udah itu saya tahu dicari orang. Sekitar jam 10 dicari itu ada 6 orang, 7 orang. Tak kira nggak nyari aku, saya kirain orang nyari celeng. Tak biarin, lama-lama. Terus itu orang itu jam 12-an pulang. Jam 11, jam 12 pulang. Aku negur jati. Sekitar setengah 1 datang lagi yang nyari aku, 17 orang. Lah, sampai ke tempat aku motong, aku itu duduk. Nah, aku di bawah jati, pot buka jati itu. Orang nyari di atas nggak melihat. Aku melihat orang itu, tak pikir nyari apa itu, diutok. Nah, habis itu sampai itu katanya anak itu ada yang kesurupan, mantunya Paduran. Katanya, ngapain malam-malam ganggu ini, suaranya perempuan tua. Ngapain ganggu di sini? Kalau nggak pulang anaknya saya bawa. Akhirnya pada pulang. Iya, maka kerasukan ngomongnya kayak gitu, muter-muter nggak sadar. Akhirnya pada pulang takut kan. Tapi aku nyantai aja. Orang itu pulang, geraji lagi. Rokok habis, HP nggak bawa kan aku, air habis. Aku lah nyari minum, namanya sejam segitu kemana. Siang itu kan tempat duduknya orang yang ngesreng kan masih ada air barangkali, tak cari. Kayu wali kukur, tak sorwatu. Nggak tahu di situ ada debu. Tingginya ini loh, serumah ini. Nah itu aku lagi ngeder lihat debu itu. Balik mundur, dek, wes langsung dek, nggak sadar. Baru lihat debu. Gak sadar itu semaput apa? Enggak biasa aja, maksudnya udah kosong pikiranku. Nah, sadar itu denger adzan subuh, sama sekali nggak tidur. Rokok habis itu nganu gitu, kok plengak-plengok tok. Nah, habis subuh itu tersadar, loh, kayu jati segini banyaknya. Oh, dari masalah ini. Ada tuh totongin pagi-pagi jam 5:30 orang udah penuh lagi nyariin aku. Tapi aku nggak sadar pagi-pagi. Di Kasim, kamu mulai ya. Aku yang gak sadar, dia aja sak numbane, wis ben diurusin. Pagi-pagi ada 10 orang lebih nyariin aku. Akhirnya dari aku langsung juga pulang. Udah gak taunya semalam katanya terus keluarga aku pada nangis gitu. Aku gak masalah, gak hilang sebenarnya. Cuman orang itu nyari segitu banyaknya bawa baterai semua, kenapa gak tahu saya? Alah. Sebenarnya itu gini loh. Di hutan itu malam pun juga gak gelap. Padang, sampean pengalaman toh. Nah, suara burung 1001 macam suara ada. Burung apa aja ada yang kuk, wes macam-macam. Biasanya aku penakut, jadi nggak takut. Aku juga entah sadar nggak tahu aku dilindungin penunggu gitu. Saya logikanya harus aku takut. Dan lihat pocong itu loh. Pocong itu bentuknya itu nggak bentuk wujud ini enggak. Asap tapi bentuk. Itu nih. Lihatin ini, tak lihatin langsung. Jadi semalam itu ketemu hantu berapa itu? 1, ketemu orang perempuan 2, genderuwo 1. 4 berarti ya. Tapi sekarang mau apa-apa saya udah gak ada takut ya. Jadi pemberani sekarang ya? Pemberani bener.
Malah nggak trauma gitu nggak malah. Enggak. Oh. Jadi ndruwo itu bentuknya ya yang saya kan satu lagi lagi nih. Model gede, tangannya dek, matanya bulat, rambutnya itu kayak sulak kok ngerapia. Burune itu. Kayak hitam sulak ada. Hitam, terus mulutnya agak lancip, taring ini. Ngeliatin gini aja. Wah, gedenya. Nggak usah ngomong berarti. Aku nggak ngomong, cuma cek lihat itu, waduh segitu gedenya, mundur tak aku. Nggak hilang-hilang gitu. Hilangnya apa? Aku udah sampai tempat duduk awal. Loh nggak ada. Wes gak duwe wedi blas, cuma aku yang meneng ae. Orang yang nyariin aku itu udah pulang karena salah satu itu tadi kerasukan. Jadi yang namanya memedi itu sebenarnya dari perasaan kita sendiri kayaknya sebenarnya nggak ada. Jadi isu-isu dibawa genderuwo itu nggak bener ya? Nggak bener. Masa segede ini genderuwo bagaimana bawa aku? Dikantongin loh, masukin kantong. Cuma aku ngebayangin Kan gede genderuwonya kan gede serumah gitu. segede tinggi itu, cuma saya ngebayangin bahwa kalau aku dipegang teng kayaknya kecil gitu. Ya kan kuat gitu loh, Karena kan. rasa itu loh kok. Film Ini kayak gorila itu ya, gorila itu ya. Tinggi, rada bongkok. Kayak King Kong itu ya? Enggak bongkok. Nggak kayak King Kong itu ya. Kayak film Gede pokoknya. Kayak film itu, Singkong itu. Jadi namanya di hutan itu sebenarnya Kalau enggak. nyekel Ratiman, megangin Ratiman segini ya. Oh. Ya saya ya warung gedang apa kopek kan tempatnya memedi, ya kan. Terus ngampon tempat memedi. Banyudono itu ya memedi. Terus jurang jeru. Nah sing etan Manang Kupar. arah geneng. Arang Geneng nak lewat Watulungu itu Pocong sama Banaspati. Pocong sama Banaspati itu man. Bener. Kok hafal apa? Lah siapa enggak hafal? Lah siang-siang itu loh, siang-siang itu padiran jam 3 sore, kuntilanake ongkang-ongkang wit leh. Siang-siang betul. Tapi sekarang udah nggak takut. Tempat sini itu ada genderuwonya. Tempat sini. Tegalan itu. Jalan itu ada teman. Banyak kok, termasuk tiap pojokan kok. Sebenarnya kalau benar. Jadi apa sih kalau takut itu Tapi nggak semua orang bisa dilihat ya. bisa, di alamnya aja beda kok. Dia mau ketemu kita itu ya sebenarnya nggak sengaja juga. Medan Jaya kan. Nggak sengaja itu. Kalau orang takut memedi itu keliru. Memedi itu sebenarnya rugi ketemu kita itu. Sebetulnya. Jadi pocong itu bentuknya nggak padat kalau wong enggak. Kalau film-film enggak. Bentuknya itu sebenarnya kayak asap tapi berbentuk. Tapi saya dulu kan sering di hutan tiap malam, tapi nggak ada apa-apa. Wah, dadal saiki jenenge lahan diresik ngono ditebang kabeh sapa sing gak mangkel itu. Lah gini Mbah Cokro itu loh, Mbah Cokro sebelah gubukku iku Yus. Mbah Cokro siang-siang aja muncul. Orang mana itu? Mbah Cokro itu Wah, ini kalau mau ke sana jadi takut dong saya. Pak Inak. Pak Rutiman. Kalau mau ke sana saya jadi takut Enggak dong. perlu takut. Enggak perlu takut, ngapain takut? Yang penting nggak ganggu aja ya. Enggak ada ganggu. Kita nggak ganggu mereka. Mereka juga Ganggu aman dan gitu. aman. Mbah Cokro itu Pak